أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi dan salam ukhuwah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersua kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anda sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi baru terkait dengan akhlak, yakni penerapan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu untuk materi berbusana sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, mari kita awali bersama pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Ibtigha'a mardatillah wala safa'an di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita awali aktivitas belajar kita untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran terkait dengan materi berbusana sesuai dengan syariat Islam, silakan bisa disimak, dianalisis beberapa tayangan gambar berikut ini. Selamat melaksanakan aktivitas belajar. Ya, baik Anda sekalian, untuk materi kita silakan bisa kita mulai nanti untuk materi pokok, untuk adab berpakaian, manfaat, kaidah, dan nanti untuk hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, silakan untuk berikutnya aktivitas Anda sekalian kita tampilkan ada 4 buah gambar terkait dengan mode berpakaian. Silakan bisa dianalisis dari gambar 1 dan sampai dengan gambar 4 nanti, kemudian bisa diteliti, dipahami untuk kita sinkronkan dengan tata cara berpakaian sesuai dengan Islam. Selanjutnya, setelah Anda sekalian perhatikan, amati gambar yang ada, maka apa yang bisa Anda dapatkan? Dari keempat gambar yang ada, bagaimana menurut pendapat Anda? 1. Pandangan Anda terhadap gambar yang ada. Yang kedua, sudahkah dari gambar-gambar yang ditampilkan itu memenuhi kaidah berpakaian menurut syariat Islam? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu menurut pandangan Anda? Nah, silakan dari analisis yang sudah Anda buat itu kalian tulis di catatan masing-masing. Selanjutnya nanti kita gunakan untuk diskusi bersama. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Baik, setelah tadi kalian bisa
analisis. Selanjutnya kita masuk materi yang ada. Silahkan bisa difahami materi yang ada, bisa dicari literasi-literasi terkait dengan apa itu aurat, apa fungsi pakaian. Selanjutnya bagaimana sebenarnya tata cara adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, setelah Anda sekalian pelajari materi-materi yang ada, maka kita akan simpulkan bersama untuk kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya baik Anda sekalian, setelah bisa dianalisis dari materi dan gambar yang ada, selanjutnya mari kita simpulkan bersama hasil pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya hasil diskusi yang ada di Google Classroom bisa dikembangkan. Apa sih sebenarnya tujuan dari berpakaian itu? Nah, sesuai syariat Islam, tujuan utama daripada berpakaian itu adalah aurat. Aurat adalah segala yang ada dalam tubuh kita yang wajib dijaga, wajib ditutupi. Maka tujuan utama berpakaian adalah menutup aurat. Yang kedua, tujuan berpakaian adalah untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, juga untuk menjaga nilai etika, norma aturan yang berlaku. Dan yang keempat adalah untuk mengembangkan nilai estetika, nilai keindahan yang ada dalam diri manusia. Nah, setelah dari tujuan-tujuan yang ada tersebut, maka selanjutnya bagaimana? Sebenarnya Islam mengatur tata cara berpakaian, adab berpakaian dalam Islam itu. Khususnya untuk akhwat atau untuk perempuan. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu mengatur agar umatnya senantiasa dalam ketinggian akhlak budi pekerti? Maka berikut ada beberapa hal yang kita harus perhatikan untuk bisa kita jaga, kita perhatikan khususnya dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana Islam memberikan batasan-batasan yang ada. Yang pertama, bahwa batasan aurat untuk perempuan itu adalah seluruh tubuh terkecuali dua, yakni muka dan telapak tangan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang kedua adalah perintah untuk berjilbab, menutup kepala atau menutup rambut. Ini ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, selain berkerudung, maka kemudian juga ada perintah untuk berkhimar atau berkerudung yang menutup dada dan juga punggung. Itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Selanjutnya yang keempat, pakaian yang digunakan itu hendaknya bisa menutup seluruh tubuh yang juga tidak ketat atau longgar, kemudian tidak transparan dan juga tidak menampakkan bentuk tubuh. Dan yang kelima, hendaknya pula bisa menutup mata kaki. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai. Nah, demikian penjelasan dari Pak Afandi, sedikit untuk bisa memberikan penjelasan dan kita simpulkan bersama terkait dengan materi kita. Terima kasih. Baik Anda sekalian, kita sampai di akhir pembelajaran kita. Setelah kita pelajari materi terkait dengan adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka selanjutnya kita gunakan untuk latihan dan tugas. Nah, silakan latihan yang tugas yang ada pada kesempatan hari ini bisa kemudian dikerjakan sesuai dengan protokol kesehatan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hasil kerjanya nanti silakan bisa nanti dikumpulkan di kolom tugas di Google Classroom di kelas pendidikan agama Islam. Silakan bisa dikerjakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita.
Terima kasih atas atensi perjuangan dalam belajar walaupun di masa pandemi. Semoga niatan, usaha, upaya kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Akhirnya mari kita akhiri bersama dengan membaca tahmid dan kita akhiri pula dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.